Metro Realitas mendatangi sejumlah lokasi proyek pembuatan jalan yang dituding melebar hingga ke kawasan hutan lindung. Pemirsa, apa yang terjadi di sana? Dari Pelabuhan Ketapang, tim Metro Realitas menyusuri Sungai Pawan menuju desa Pangkalan Teluk. Sebuah desa yang terlewati proyek pembangunan jalan yang akhirnya terkena imbas perusakan lingkungan dan bencana banjir. Kami menyisiri sungai yang masih menyisakan kayu-kayu hasil tebangan mereka. Kami juga memasuki kawasan hutan yang terendam banjir. Banjir diduga lantaran proyek jalan menerabas kawasan hutan ini. Inilah salah satu proyek jalan milik Pemda Kabupaten Ketapang yang diserahkan kepada Tony Wong. Sebelum akhirnya kami sampai di jalan simpang menuju hutan lindung. Di hutan lindung inilah Tony Wong dituding telah menebang kayu saat proyek pembuatan jalan berlangsung. Jadi waktu itu ya bikin jalan lah kita. Sementara untuk jalan provinsi gitu. Jadi nyatanya datang ke sini mungkin ya tidak tahu lah untuk mengambil apa gitu, bikin persimpangan gitu. Akibat penebangan kayu proyek jalan yang merambah ke hutan lindung inilah, bencana banjir belakangan melanda perkampungan warga di desa Pangkalan Teluk ini. Jadi namanya kita diperintah gitu, ya terpaksa dikerjakanlah. Tapi tidak tahu tujuan ini dan tidak tahu bahwa ini hutan lindung. Namanya diperintah atas kita, ya kerja nyimpang, ya nyimpang lah. Tempat pengolahan kayu dan kapal pengangkut kayu masih nampak, selain pemandangan rumah warga yang terendam banjir. Gara-gara pembangunan jalan itulah, banjir kini nyata-nyata melanda desa ini. Kalau banjir itu ya di mana-mana juga banjir, karena kan memang musimnya banjir. Kaitannya sama ideologi tambang buang ke jalan itu? Kalau banjir itu karena kondisi. Kalau Tony Wong itu buat jalan ya sesuai dengan spek. Kalau tidak dibayar tidak sesuai dengan spek, ya dibayar sesuai dengan yang ada di kerjaan. Dari Pangkalan Teluk, kami menuju desa Teluk Parang, salah satu desa yang juga dilalui proyek pembangunan jalan. Yang pasti, Metro Realitas sempat menemui warga di sekitar lokasi proyek. Harjo adalah seorang warga yang mengaku sempat berurusan dengan PT Gelora Indonesia. Memang beginilah, kalau hutan udah pada gundul, kayu-kayu udah tidak ada. Jadi kalau bisa itu dari saya kegiatan illegal logging itu tolonglah dari pihak manapun, tolonglah diperhatikan, jangan sampai berlanjut. Karena dampak negatifnya kami sudah menerima. Kayak gini, sekolah tidak bisa, kegiatan sholat aja ke masjid tidak bisa, apalagi aktivitas lain, itu semua dah tidak bisa. Kepada Metro Realitas, Tony Wong tetap membantah jika dirinya telah menebang hutan lindung saat pelaksanaan proyek jalan berlangsung. Itu saya sebagai kontraktor dari Pemda. Kalau saya selaku kontraktor dari Pemda, kan ada Pimpronya. Pemda menyuruh saya buka jalan, itu semua ada kontraknya, ada MOU-nya. Saya sebatas melaksanakan pembukaan jalan. Jadi kalau saya dikatakan saya ambil kayu atau tebang hutan lindung, itu masyarakat setempat pun tahu apa yang saya alami. Dan saya mempunyai satu berkas, saya akan kasihkan ke Metro, ya, coba dipelajari dari A sampai Z. Jadi betul-betul saya kira masyarakat mengetahui lah siapa sebetulnya saya buka jalan, yang merusak jalan itu siapa, yang menyikat kayu itu siapa. Semua bohong, dan itu ada, saya sangat sesalkan. Itu mungkin kita bisa melihat, publik bisa menilai secara cermat. Dia tahu saya bukan pelaku illegal logging, saya pelawan illegal logging yang ke Malaysia.
Illegal logging yang dalam saya artikan itu yang keluar ke Malaysia. Kalau yang ke Jawa yang dikerjakan masyarakat bayar pajak itu saya kira tidak ilegal. Karena petugas tidak melarang kok. Kepada Metro Realitas, terdakwa Tony Wong membeberkan modus pembalakan liar di wilayah Kabupaten Ketapang. Pemirsa, bagaimana pengakuannya? Tony Wong kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Ketapang. Saat tim Metro Realitas menyambanginya, Tony Wong mengungkap modus operandi pembalakan liar yang selama ini terjadi di Ketapang dan sekitarnya.